Teman-teman, kita mulai ya untuk materinya. Nih, saya mulai dengan judul adalah I Love My Job, a Salesman. Yang hadir hari ini tentu adalah orang-orang sales. Nah, sales sendiri bagaimana di masyarakat? Ternyata profesi ini apakah sebuah profesi yang memang bisa kita banggakan? Atau jangan-jangan kita malu kalau kita disebut sebagai orang sales. Kalau Mas Denny bangga nggak sebagai orang sales, Mas? Sangat bangga, Pak. Sangat bangga ya. Wah, ini top, berarti kita acung 2 jempol dulu. Karena banyak sekali orang ketika tamat kuliah, coba ditanya adik-adik kita tamat kuliah, mau masuk kerja, kalau misalnya yang tamat itu 1000, kira-kira berapa persen yang mau menjadi salesman? Saya kira sangat sedikit ya, sangat sedikit. Mereka pengennya jadi apa? Menjadi pegawai negeri sipil, maunya jadi apa? Kalau bekerja di kantor, menjadi back office, menjadi front office. Jadi yang ada di benak para lulusan kerja itu adalah mencari profesi-profesi yang tanda kutip berada di dalam zona nyaman. Sedangkan orang sales ini tercitrakan seperti apa? Bagaimana citra seorang salesman? Nanti kita lihat pada presentasi kita di bawah ini. Jadi sekarang siapa kita? Ya, kita salesman. Lalu apa peran kita di dalam sebuah perusahaan? Ini adalah gambaran sebuah perusahaan. Nanti ada marketing, ada yang tukang bikin ide, ada yang bagian back office, ada yang IT dan lain sebagainya. Lalu kita di mana posisinya? Ternyata kita itu adalah garda terdepan dari sebuah perusahaan. Jadi salesman ini adalah garda terdepan dari perusahaan. Nah, hari ini kita akan diskusi mengenai sales mindset. Apa itu sales mindset? Saya agak cepat saja karena tentu materi begini mungkin pernah didapatkan oleh teman-teman. Jadi kita refreshment dan nanti lebih banyak didiskusi. Sales itu tentu adalah sebagaimana sama kita ketahui termasuk kegiatan menjual atau mengarahkan atau menginginkan orang untuk melakukan sesuatu. Lalu mindset sendiri apa? Mindset itu adalah sumber pikiran atau cara pandang, cara pikir atau pola pikir dari seseorang. Sehingga kalau disebut sales mindset adalah cara pandang yang menentukan sikap atau perilaku dari seorang penjual. Seberapa penting sales mindset ini? Sales mindset ini akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil atau performance dari seorang penjual. Kalau saya sering menyamakan antara penjual dan marketing karena penjual itu sendiri adalah bagian dari marketing itu sendiri. Beberapa perusahaan membedakan antara sales dan marketing. Kita tidak perlu hari ini berdebat mengenai apa beda sales dan marketing. Lebih bagaimana ini adalah sebagai garda terdepan perusahaan yang harus menjual, mewakili perusahaan, menjual produknya supaya dibeli oleh pelanggan. Nah, penjual sendiri adalah orang yang mempunyai tujuan untuk membawa hasil yang lebih bagi perusahaan dan pelanggan. Jadi tidak hanya sekedar misalnya Pegadaian menjual produknya emas misalnya, tidak hanya sekedar menjual produknya saja, tapi harus ada hasil lebih yang bermanfaat bagi pelanggan. Dan ternyata memang kalau saya lihat UVV dari Pegadaian sangat banyak sekali. Di antaranya bagaimana orang dengan menabung emas bisa menjadi uang muka atau semacam apa untuk DP untuk bisa dapat porsi naik haji. Ini tentu akan sangat membantu. Terus orang bisa mulai nyicil beli emas bahkan dengan Rp100.000. Itu sudah bisa mulai nyicil di tabungan emas. Mungkin ada uang Rp50.000 bisa nabung. Kalau dulu kita berpikir harus siap uang sekian dulu baru bisa beli emas 1 suku, 1 gram dan seterusnya. Nah, ada banyak keunggulan-keunggulan produk yang akan memberikan hasil lebih bagi pelanggan. Tinggal bagaimana cara kita menjualnya. Penjual ini disebut juga profesi yang menggunakan kemampuan berkomunikasi. Teman-teman tentu sepakat bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi seorang penjual dalam mencapai performance terbaiknya. Lalu mengapa orang ingin menjadi penjual? Nah, ini kita tanya dulu sama
Mas Musanif, apakah menjual itu mudah? Mudah, Pak. Mudah ya? Iya. Mudah atau mudah-mudahan? Kalau tergantung barang yang dijualkannya, Pak. Ada yang mudah sekali, ada yang mudah, ada yang sulit sedikit. Nah, Tergantung apa yang dijual. jadi menjual itu sebenarnya mudah. Yang sulit itu closingnya, betul nggak? Benar sekali. Setuju. Jadi menjualnya sih mudah. Sebenarnya menjual itu gampang. Artinya setiap kita ketemu orang kita bisa menjual. Tinggal bagaimana pertanyaannya meningkatkan rasio sukses, success rate atau closing rate-nya. Nanti kita bisa diskusi. Walaupun hari ini kita diskusinya sales mindset, tidak apa-apa. Nanti kita diskusi juga bagaimana meningkatkan closing kalau memang perlu kita diskusikan. Kedua, orang sales itu karirnya paling baik. Saya dulu bekerja di kantor akuntan publik. Saya merasakan bekerja setahun, 2 tahun, kerja pulang jam 12 malam setiap hari, pulang jam 11 malam, jam 1 pagi. Tapi saya lihat teman-teman yang sales udah hebat sekali, baru setahun 2 tahun udah sukses, udah bisa beli motor. Ada yang sampai beli mobil karena dia jadi salesnya Toyota. Saya bilang, wah ini nggak bener, ini kita kerja sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, kok karirnya mentok di sini. Saya lihat juga teman-teman yang bekerja sebagai operasional akuntansi juga lambat karirnya. Akhirnya saya memutuskan 1 tahun dari chief accounting di akuntan publik, 2 tahun saya memutuskan untuk berhenti dari dunia operasional, pindah ke dunia marketing. Walaupun di masyarakat marketing sendiri atau sales ini kadang-kadang citranya buruk. Nah, bagaimana bisa dapat citra yang buruk? Nanti kita lihat presentasi berikutnya. Melihat teman-teman yang udah sukses tadi, akhirnya saya bilang, oh ini berarti saya harus pindah menjadi salesman, harus menjadi penjual. Yang ketiga, pekerjaan menjual itu mengasihkan. Ya, mengasihkan. Kenapa? Karena bisa bertemu banyak orang. Saya dulu jalan-jalan Mas Musanif di Payung. Ya. Wah, ketemu dengan toke-toke sawit di Payung ya. Ada sebuah tempat kecil di Bangka namanya Payung, tapi di situ banyak melahirkan bupati, melahirkan orang-orang hebat, orang-orang kaya. Jadi kalau kita nggak jadi salesman, nggak tahu kita tempat itu. Kalau di Belitung kita tahu ada tempat namanya Gantong, misalnya. Tahu ada tempatnya Kelapa Kampit, walaupun tempatnya terpencil, tapi potensi bisnisnya bagus. Jadi itu menurut saya pekerjaan menjual itu mengasihkan, karena kita bisa ketemu banyak orang, bisa mengetahui bagaimana bisnis itu berputar, dan kita juga bisa belajar bagaimana mengelola sebuah usaha. Yang keempat, peluang karirnya lebih luas. Jadi kalau teman-teman jadi marketing, jadi tim sales, jangan takut kalau hari ini diberhentikan di perusahaan atau berhenti, pasti banyak tempat perusahaan teman-teman bisa berkiprah. Saya yakin, saya garansi. Tapi kalau orang IT mau pindah ke perusahaan lain belum tentu. Orang akuntansi 1000 perusahaan 1000 karyawan, paling orang akuntansi dibutuhkan orang 3, orang 5. Tapi salesnya bisa banyak. Jadi potensi karirnya lebih luas di industri manapun. Jangan khawatir. Ya, saya lihat ini ada salah satu mentor yang di Bangka itu adalah dulu pernah satu tim sama saya di perbankan. Sekarang dari bank pindah ke ruang guru, ya, Pak Sudianto. Jadi mau di mana saja bisa hidup orang sales itu. Kita bisa sebut lebih hebat dari amfibi ya. Kalau amfibi hidup di 2 alam. Kalau orang sales bisa hidup di banyak alam. Nah, peluang karirnya lebih luas di industri manapun. Nah, ini contoh nih. Ada satu teman kita dulu, bos saya, sukses sudah di perbankan, akhirnya dia membuat sekolah Islam Al-Fat di Palembang. Jadi dari orang bank membuat sekolah Islam, ternyata sukses. Juga ada teman kita yang akhirnya pindah ke Bank Jabar, pindah ke bikin galeri, ada yang pindah ke Transvision. Ternyata pindah kemanapun teman-teman kita dulu yang awal-awal dulu sama-sama officer, ini dulu officer semua. Sekarang sudah levelnya kepala area, kepala wilayah, di instansi yang berbeda-beda. Backgroundnya apa? Salesman. Syaratnya sukses dulu di tempat lama, Pak, biar mudah dapat. Ya, artinya ada yang konsisten kayak ini teman kita, misalnya konsisten di Bank BTPN
akhirnya sampai menjadi business head misalnya, ya itu juga bisa. Artinya pilihan-pilihan karir itu sangat banyak ya. Dan paling menunjang itu orang sales paling cepat karirnya maju. Misalnya kalau dulu ada Kanwilnya Palembang itu, Kanwilnya Pegadaian, Mas Eka, itu backgroundnya orang sales. Sama teman saya di Indonesian Marketing Association. Jadi karirnya menjanjikan. Kalau yang enggak, ini ya nanti ada teman-teman yang saya nyampaikan materi, enggak benar nih Pak, silakan langsung angkat tangan mengutarakan pendapat. Nah kemudian kita ada tadi yang dari Prabu Muli jabatannya Relationship Officer. Sebenarnya di banyak industri ada yang nyebutnya SO, ada yang sudah membaginya menjadi Sales Hunter, Sales Farmer, ada yang RO sebagai Farmer dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah fungsi-fungsi dari marketing atau salesman itu sendiri. Nah, ada sebuah teori itu mengenai relationship marketing. Kebetulan tesis saya juga mengambil teori ini. Apakah teman-teman yang bekerja sehari-hari sebagai salesman sudah mengetahui konsep marketing mix misalnya? Kadang-kadang kita lupa karena kita sehari-hari jualan, lupa mengupdate keilmuan. Nah ini nanti juga perlu kita membaca buku. Nanti di bawah kenapa kita harus membaca buku bisa kita diskusikan bersama. Nah di dalam marketing itu ada pertemuan antara marketing dengan customer service. Customer service ini dan marketing sama-sama nanti ujung-ujungnya kualitas. Kualitas itu ada dua, kualitas produk, ada kualitas layanan. Di tengah-tengahnya ada relationship marketing. Apa relationship marketing? Kurang lebih konsep ini menjelaskan bahwa marketing itu adalah hubungan jangka panjang, ya. Hubungan jangka panjang sehingga bahkan tidak hanya tertutup dalam sebatas hubungan antara penjual dan pelanggan di perusahaan, bisa jadi di luar kita juga menjadi teman, menjadi partner, menjadi relasi yang menambah networking atau menambah persahabatan di luar pekerjaan. Nah, dengan adanya hubungan yang dijaga itu, maka akan memberikan nilai tambah apa? Customer akan menjadi pelanggan loyal. Ciri pelanggan loyal apa? Ciri pelanggan loyal itu minimal dua. Satu, selalu top up. Harapan kita kan repeat order. Top up, atau repeat order. Beli lagi. Itu harapan kita kalau customernya sudah loyal. Yang kedua, harapannya mereka memberikan referensi. Misalnya, Mbak Winnie punya katakanlah customer di Mbak Winnie di Palembang apa di mana Mbak Winnie? Kalau Mbak Winnie nggak kedengaran kali Palembang, ya? Pak, di Palembang. Misalnya punya customer. Nah, pasti customer kan punya keluarga, punya teman. Dengan demikian mereka bisa menjadi sumber referensi kita. Bagaimana bisa menjadi sumber referensi? Kalau kita memiliki hubungan baik dengan customer kita. Kalau enggak, yang terjadi sebaliknya. Oh, enggak usah sama Pegadaian. Kenapa? Salesman-nya jutek. Salesman-nya lambat. Nah, ini yang harus kita hindari. Dengan membangun hubungan baik, maka akan terjadi nilai-nilai kepercayaan, komitmen, komunikasi yang baik dengan pelanggan yang akhirnya membuat pelanggan menjadi loyal. Harapannya pelanggan loyal, adanya repeat order dan juga adanya referral. Ini kita tidak ini kan ya. Nah, bagaimana hubungan mindset dengan motivasi? Pertama, kita harus yakin dulu bahwa produk atau jasa yang kita jual ini bagus. Bagaimana pelanggan bisa membeli kalau tidak yakin bahwa produk kita bagus? Tentunya kita dulu yang harus yakin. Jadi pertanyaannya, apakah kita yakin? Kalau Mbak Sally yakin nggak bahwa produknya Pegadaian itu bagus? Mbak Sally Andriani. Nggak kedengaran kali ya Mbak Sally? Saya atau coba Mbak Sally Andriani? Mana Mbak? Iya Pak. Nah, menurut Mbak Sally, bagus nggak produknya Pegadaian? Gimana Pak? Bisa diulang Pak?
apakah produk Pegadaian itu bagus dan memang sangat layak dijual? Iya Pak. Sebutkan satu saja, apa keunggulan produknya? Kalau keunggulan produknya apa Pak? Jadi bisa, maksudnya itu kayak produk kan banyak nih Pak. Yang mana dulu Pak? Maksudnya keunggulannya Yang Pak? mana yang menurut Mbak Sally ini paling gampang jualnya karena saya yakin ini paling unggul. Oh, paling logam LM Pak. LM. Kenapa Iya. disebut unggul? Karena yang pertama kan emas Pak. Jadi orang tuh sudah familiar kalau untuk itu kan Pak. Terus juga apalagi kan bisa dicicil kan. Jadi lebih Ya. enak sih. Bisa di mana aja kayak itu. Apalagi kan Pegadaian Pak, banyak kan unit-unitnya kan kayak gitu. Oke. Nah, LM ini gunanya untuk apa? Gunanya sendiri untuk investasi jangka panjang Pak. Betul, investasi jangka panjang. Nah, kira-kira kalau untuk investasi jangka panjang, bagaimana cara jualnya? Kalau untuk jual sendiri Pak, kalau untuk yang sasaran kita Pak ya kayak gitu. Ya, yang dihubungkan dengan keunggulan produk logam mulianya. Oh, kalau Sally biasanya Pak, Sally pribadi sih Pak. Kadang kan untuk kayak ibu-ibu di sini kan kayak ibu-ibu Pak segala macam Pak. Jadi saya hubungkan LM itu untuk keperluan sekolah anak kayak gitu Pak. Jadi kan bisa dicicil. Misal anaknya mau sekolah nih 3 tahun lagi, jadi bisa dicicil emas selama 3 tahun. Karena kan untuk keuntungan juga lebih ini Pak, lebih dapatnya kan lebih banyak kayak gitu dibandingkan dengan harga yang sekarang, karena 3 tahun lagi pasti harganya juga sudah meningkat kayak gitu Pak, dibandingkan harga hari ini yang pada saat kita beli kayak gitu Pak. Ya, betul. Nah, Mbak Sally berarti kalau untuk LM sudah sangat yakin bahwa ini tuh bagus, investasi yang sangat berharga kan? Iya benar Pak. Nah, kalau kita sudah yakin, maka setengah tugas dari kita sebagai salesman sudah selesai. Tinggal setengah lagi. Karena apa? Dengan kita yakin, artinya kita tinggal setengah lagi meyakinkan konsumen pelanggan kita bahwa ini benar-benar layak dibeli, berharga. Dan saya termasuk orang yang juga rajin beli LM-nya di Pegadaian. Untuk apa? Nah, makanya saya bilang, untuk apa? Di Pegadaian LM-nya mulai berapa gram? Kalau mulainya dari 0,5 Pak sampai 1 Yang kilo, sudah Pak. bisa dicetak. Sudah bisa dicetak dari mulai dari 0,5 udah bisa 1 gram Pak. 1 gram. Kalau 1 gram berapa uangnya? Kalau untuk harga hari ini dia 951 Pak update-nya. 1 gramnya 900, 51.000. nggak nyampe 1 juta kan? Iya belum Pak. Lagi Nah, turun jadi- Pak. Jadi kalau ada teman-teman saya yang menikah, ya relasi menikah, daripada saya masukin uang, biasanya saya kasih LM karena nggak repot kan, dan Iya, itu betul. berharga. Kalau uang saya misal berikan ke teman yang mau menikah, berapa lama akan diingat? Mungkin Pasti. setelah nikah Habis langsung seminggu udah dibayarin buat gedung, buat catering ya, langsung. habis langsung. Makanya kalau kita belikan emas Pegadaian, dia akan ingat sepanjang LM-nya belum dijual. Jual. Dan Benar, biasanya kalau benda akan jarang dijual. Jual. Ada nilai-nilai memori di situ. Nah, begitu yang saya bilang tadi, menghubungkan antara keyakinan kita bahwa produk kita bagus dengan cara menjualnya, dengan kita meyakini keunggulannya, sehingga ada nilai tambah. Di slide sebelumnya tadi kan saya jelaskan, ada nilai tambah yang harus kita sisipkan di produk kita supaya konsumen, wah ini yang harus saya beli. Akhirnya apa? Kami anak angkatan 46 MM Unsri, setiap ada yang nikah anak-anak mahasiswa MM itu selalu diberikan LM. Ini sudah berapa kali? Sudah 5 kali atau 6 kali itu. Akhirnya apa? Satu kelas kan ada orang 16. Urunannya berapa satu anak? Cuma 70.000. Nah, jadi bagaimana akhirnya kita bisa tahu siapa segmen kita? Kalau sudah yakin produk, nanti ujung-ujungnya kita juga lihat siapa segmennya. Oh, ternyata anak-anak kuliah saja bisa kita jadikan sasaran sebagai calon konsumen, terutama
mungkin kelasnya S2 yang memang sudah lumayan, ada yang sudah bekerja, tapi mereka rata-rata sudah mau menikah. Ini salah satu pengalaman praktis saya, mungkin teman-teman juga bisa praktekkan sebagai cara jualan. Lalu berikutnya, kalau kita sudah yakin, maka setengahnya sudah bisa meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita. Kemudian nih, berikutnya, ternyata dunia itu tidak seindah, ya, tidak seindah kata-katanya Mario Teguh, ya nggak Mas Dedi? Kalau dunia indah seindah Mario Teguh, enak semua kan? Ternyata banyak salesman yang gagal, ya. Hanyalah 20% salesman itu yang sukses. Padahal tadi di awal dibilang, oh salesman itu karirnya bagus, bisa beli rumah, bisa beli apa. Ternyata hanya 20%. Sisanya 80% itu adalah orang yang tidak mencapai target. Mengapa? 15% mereka tidak dapat pelatihan. Kawan-kawan dapat pelatihan nggak? Mbak Fitri dapat pelatihan nggak di Pegadaian? Dapat, Pak. Dapat, berarti lewat ya dari 15%. 20% tidak nyampe Insya target Allah, kan? Pak. Ya, Insya Allah, Pak. Diperjuangkan. ya 15% udah lewat karena sudah diberi training. 20% salesman itu tidak punya kemampuan komunikasi. Susah mau jelasin. Jangankan mau jelasin, baru mau masuk ke toko, orang yang mau diprospek aja udah gugup. Jaga bentar. Saya ngalamin dulu tahun 2008 belajar jualan. Saya belajar jualan itu tahun 2008. Baru mau masuk ke toko, padahal kita ini kan mau nawarin duit. Saya bisa nawarin duit 2 miliar. Kalau orang butuh modal usaha, ini uangnya 2 miliar kalau mau. Kita bawa duit kok kita takut. Kan aneh kan? Mau masuk ke toko takut, malu, ragu-ragu. Akhirnya apa? Maju mundur. Akhirnya jadi lagu sama Syahrini kan. Nah, udah nggak tahu semua ya lagu Syahrini kayaknya. Kemudian 15% salesman mengalami problem atau hubungan tidak serasi dengan atasan. Nah, kayaknya kalau di Pegadaian nggak ada nih ya. Yang tidak serasi hubungannya sama atasan kayaknya nggak ada. Semua serasi kayaknya. Betul nggak, Mas Akbar? Amin. Akur semua ya nggak? Tapi ternyata dalam realitanya banyak yang seperti itu. Banyak yang tidak baik hubungannya. Bakso Palembangnya merajuk dengan atasan, males jualan. Ya betul. Nah ini yang sering terjadi. Namun yang paling banyak ternyata 50% kegagalan itu karena sikap dan perilakunya tidak baik. Ya, saya yakin kawan-kawan pasti setuju. Bagaimana dengan sikap dan perilaku tidak baik? Ada perusahaan yang rumah makan, makanannya sangat enak, harganya juga murah. Tapi kalau kita ke sana, ini Pak makan, kata pelanggannya, dikasih aja dengan tidak sopan, tidak ramah. Bagaimana kita? Apakah kita masih mau balik ke rumah makan itu? Kemudian misalnya ada orang mau ke, kemarin saya ke salah satu minimarket, saya mau bayar, dia mau tutup, lagi ngitung uang, belum tutup, dia masih ngitung uang. Sebelah aja Pak, katanya, sebelah aja Pak. Terus ada orang datang lagi, bisa ngisi token nggak? Sebelah. Nah, apakah ini sikap seorang penjual? Akhirnya kan orang akan malas kembali lagi ke minimarket itu kecuali terpaksa. Ya. Mengapa salesman sering gagal? Ternyata 50% karena sikap dan perilaku tidak baik. Apalagi kita ini lebih banyak dominan menjual jasa juga. Selain layanan, selain produk juga kita ada yang namanya servis yang harus kita jual. Lalu mengapa pelanggan lari? 1% pindah ke dunia lain, meninggal. Wah, customer kita meninggal, akhirnya nggak top up lagi. 3% pindah alamat, 5% hubungan kerjasama dengan instansi lain, mungkin dengan bank lain, dengan finance lain. 9% pelanggan menyatakan bahwa di tempat lain harganya lebih kompetitif. Oh, kalau beli LM nggak usah ke Pegadaian, langsung aja ke Antam atau kemana misalnya. Saya tidak terlalu paham di situ, tapi ada harga kompetitif yang bersaing. 14% tempat lain produknya lebih baik atau layanan lebih baik. Namun ternyata mengapa pelanggan lari paling besar itu karena 68% dikarenakan sikap dan perilakunya yang tidak baik. Nah, kemudian salesman dalam persepsi pelanggan, teroris.
tukang bohong. Assalamualaikum, tok tok tok, kata orang dari luar. Siapa? Dari misalnya dari perusahaan apa? Mau jual katakanlah panci, mau jual asuransi. Ditelepon, Assalamualaikum, ini benar dengan Mbak Dinda? Benar. Dari mana ini? Dari PT ini, asuransi. Apa jawab Mbak Dinda langsung? Enggak, belum perlu. Begitu kita tahu orang itu mengenalkan diri sebagai salesman, kita biasanya langsung, apa sikapnya Mbak Dinda? Kalau orang tuh langsung ngaku, dari mana? Saya salesnya Toyota. Mbak Dinda biasanya sikapnya gimana? Kalau Mbak Dinda Giovanni? Ya Pak, paling dijawab aja Pak. Ya ada apa? Ada kepentingan apa kayak gitu kan? Ya, saya mau nawarkan kartu kredit Bu. Paling lihat di kebutuhannya dulu Pak. Misalkan dia tertarik ya mungkin dia jawab. Tapi kalau misalkan tidak tertarik ya paling kalau biasanya nasabah itu kalau tidak tertarik Pak dia mengalihkan pembicaraan ya. Paling udah ada produknya, ini itu, paling kayak gitu Pak. Tolonglah Bu, saya belum nyampe target bulan ini Bu. Bener nggak gitu biasanya salesman kan? Iya Pak. Iya. Akhirnya apa? Sering dibilang teroris, teror. Ya, apalagi yang dari Jakarta, yang dari call center terus WA terus, telepon terus, SMS terus. Akhirnya kita merasa diteror. Nah, mengapa akhirnya pelanggan lari? Dulu saya juga tutup salah satu kartu kredit karena sikap dari seorang salesman-nya juga. Nah, bukan pendengar yang baik terakhir. Cuma maunya salesman itu dia saja yang ngomong untuk didengarkan. Ya, manipulatif dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh salesman yang baik menurut pelanggan. Nah, sikap dan perilaku itu mencerminkan attitude ya. Attitude itu sikap, sikap itu melahirkan perilaku. Attitude itu segalanya. Karena apa? Attitude kita itu akan menggambarkan diri kita, menggambarkan perusahaan kita, produk kita bagus apa enggak, dan tentu saja akan mempengaruhi pelanggan. Dan kita harus percaya diri, bangga, dan juga peduli. Percaya diri dengan diri kita, bangga dengan perusahaan produk kita, dan peduli dengan nasabah atau pelanggan kita. Itulah attitude. Nah, kepribadian dan sikap kita akan membentuk pandangan dan perasaan pelanggan terhadap perusahaan dan merek. Orang akan bilang, kalau mau beli LM, daftar ke Pegadaian saja belinya. Kenapa? Emasnya pasti asli, pelayanannya ramah, dan bisa sambil ngopi-ngopi lagi di Degade misalnya kayak gitu. Itu mencerminkan pelayanan kita. Atau sebaliknya katanya, nggak usah ke Pegadaian yang di KM5 misalnya, ini contoh saja. Kenapa orangnya nggak ramah misalnya, ini yang harus kita hindari. Akhirnya apa? Sikap dan kepribadian kita akan membentuk pandangan dan perasaan pelanggan terhadap produk dan perusahaan. Yang jelek sikapnya salesman-nya, tapi yang dibenci orang akhirnya apa? Perusahaannya. Ini yang harus kita hindari. Ingat, sikap dan perilaku kita merepresentasikan image perusahaan kita. Your attitude reflects you. Focus on the positive. Jadi kita harus selalu fokus pada sikap yang positif. Bagaimana sikap yang positif? Teman bilang, ya udahlah, nggak usah kita hari ini jualan. Kenapa? Males, bos kita tuh cuma merintah-merintah aja. Kalau sudah dengar omongan gitu, langsung bilang negatif out. Target kita kebesaran, nggak usahlah kita ini. Negatif out. Biasakan bilang seperti itu. Dalam hati, kalau nggak nanti jadi bebala bahasa Palembangnya kan. Stop asumsi negatif. Baru mau merospek pagi hari, mau turun ke lapangan, pikirannya nggak mungkin laku ini jualan kita, nggak mungkin beli pelanggan kita, mereka nggak butuh, harga kita terlalu mahal, harga kompetitor terlalu murah, atasan saya hanya bisanya nyuruh-nyuruh aja. Nah, ini stop asumsi negatif. Karena apa? Nggak ada gunanya. Kalau kita berpikirnya seperti itu, ya udah, jangan ditekuni profesinya. Karena apa? Akan percuma, tidak akan menghasilkan performa yang terbaik. Sebaliknya, buat yang positif. Mereka pasti beli nih, karena mereka pasti butuh. Setiap orang pasti butuh emas. Tinggal apakah orang itu tahu bahwa emas itu berharga? Saya aja baru sadar
kenapa nggak dari dulu ya mulai nyicil-nyicil untuk emas ini? Ternyata harganya memang bagus. Dulu kami beli sedikit-sedikit, ya terasa juga beli di harga 300.000. Pada saat butuh anak masuk sekolah, harganya udah 1 juta kemarin. Ternyata memang sangat untung. Tapi kesadaran ini apakah ada di semua orang? Tentu tidak. Makanya salah satu program di Pegadaian yang bagus adalah literasi. Tinggal berapa rajin teman-teman literasi, dan target yang di literasi udah benar apa enggak, itu yang harus di-review lagi. Kemudian apabila customer kita menyukai saya, pasti mereka akan menyukai perusahaan. Kalau customer senang dengan servis dari kita, maka mereka tidak akan ragu-ragu untuk memberikan referensi. Ingat, marketing paling hebat itu sebenarnya marketing yang dari mulut ke mulut. Karena orang yang akan menjualkan, oh dengan Pak Akbar saja belinya enak, orangnya ramah, pelayanannya cepat, praktis, dan seterusnya. Kemudian take control your life. Ya, ingat, yang menentukan kesuksesan kita siapa? Tentu kita sendiri, bukan atasan kita, bukan teman-teman kita. Teman kita ngomong, oh nggak usah lah kita jualan hari ini, kenapa? Males sama bos. Biarin aja teman yang seperti itu. Kalau bisa kasih nasihat, kasih nasihat. Kalau enggak, ya udah negatif out, kita berjualan. Kenapa? Ingat, di rumah kita menunggu anak, istri, orang tua. Yang menunggu apa? Kesuksesan kita. Dengan kita sukses, kita bisa memberikan kebahagiaan mereka melalui apa? Bisa memberangkatkan haji misalnya. Kemudian mungkin membelikan orang tua rumah dan lain sebagainya. Artinya kita harus bertanggung jawab, take control kehidupan kita. Karena yang menentukan kesuksesan itu adalah diri kita sendiri. Mulai hari ini. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan terakumulasi untuk kesuksesan masa mendatang. Kebahagiaan kita itu harus kita yang menciptakan. Jangan nunggu dari atasan, dari samping, dan lain sebagainya. Buffer yourself from toxic negativity. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajak negatif, ya udahlah, males hari ini merospek, kata di Palembang. Cak mano kalau kita kumpul di dekat belakang Pimbai, kita bisa main gap. Nah, kayaknya nggak ada di Pegadaian kayak gitu ya nggak? Kayaknya marketing lain tuh yang banyak ngumpul. Hampir ratusan itu di belakang Palembang Indah Mall. Dan saya lihat nggak pernah ada baju Pegadaian, ya. Ngumpul di situ main gam. Kenapa? Akhirnya nanti sore balik lagi ke kantor. Yang penting absen. Pagi datang absen, main gap, nanti di belakang PIM, balik rumah susun, balik lagi ke sana. Kok Bapak tahu? Ya saya sering lewat sana. Akhirnya berkumpul dengan orang yang toksik, ya. People who are judge and critic, ya, dan lain-lain. Change your attitude, ya, rubah attitude, rubah perspektif kita. Lihat kegagalan sebagai event, ya, kegagalan itu sebagai pembelajaran. Thomas Alva Edison sekian ribu percobaan baru berhasil, ya. Kemudian Michael Jordan pernah dipecat dari sebuah klub, baru dia bisa berhasil, dan seterusnya. Dan ingat, setiap ada kegagalan itu ambil pembelajaran. Setiap ada pembinaan dari atasan, jangan dianggap sebagai personal, ya. Ini tersinggung. Penyakit kita Palembang ini paling banyak, ya, Palembang dan sekitarnya itu paling banyak kalau dibina, diberi coaching, dimarahin, dianggap sebagai sesuatu yang personal. Akhirnya merajuk, ngambek, dan lain sebagainya. Padahal atasannya pengen mendidik mungkin, ya. Nah, ini contoh-contoh kegagalan ternyata akhirnya bisa sukses orang. Kita percepat waktunya agak ini. Lalu find your purpose and passion. Cari tujuan kita. Lihat di Pegadaian misalnya. Lihat siapa sosok pemimpin yang kalian lihat udah sukses. Datang, izin. Pak, boleh nggak saya mendapatkan masukan supaya saya bisa seperti Bapak? Bu, boleh nggak misalnya? Misalnya Mbak Debbie itu saya lihat orangnya sangat semangat dalam berjualannya. Mbak Debbie, Bu Debbie, boleh nggak saya dikasih saran? Atau gimana dulu Ibu jenjang karirnya ini seperti apa? Dipelajari. Ingat, pakai ilmu ATMR, ya. Amati, tiru, modifikasi, dan remodifikasi. Saya dulu gitu. Saya jadi officer di tahun 2007, saya cari siapa yang paling hebat di Danamon Simpan Pinjam. Saya ketemu nama seorang namanya Erwan. Saya bilang, Pak Erwan, saya ikut. Saya pelajari, dan alhamdulillah jejak beliau itu bisa kita ikutin. Beliau jadi area manajer terbaik se-Indonesia, regional manager terbaik se-Indonesia, kita ikuti. Copy paste saja, ternyata dengan copy paste
itu lebih mudah kita melakukan pekerjaan kita. Karena apa? Nggak perlu kita masuk lubang dulu untuk tahu nggak enak masuk lubang. Cukup kita lihat, oh ternyata kalau masuk lubang itu nggak enak. Cukup lihat pengalaman orang lain. Dari mana kita tahu? Dari bertanya, dari belajar. Baca buku-buku tuh, pengalaman-pengalaman praktis. Buku Marketing Revolution-nya Tung Desa Maringin itu bagus. Baca buku-bukunya Hermawan Kertajaya bagus, dan lain-lain. Dengan membaca buku, kita akan mempelajari sekian ribu jam orang yang pengalaman baik sukses maupun gagal. Nggak perlu kita merasakan dulu susahnya. Cukup kita pelajari dan kita hindari yang gagal-gagal tadi. Jadi kita harus tahu purpose, lalu kita belajar. Dan passion. Kita nggak bisa jadi salesman yang sukses, yang unggul, kalau kita passionnya nggak di sana. Pak, ternyata saya itu nggak cocok jadi salesman. Cocoknya apa? Kayaknya saya lebih suka dunia yang di depan komputer saja. Bisa nggak jadi salesman? Bisa, tapi dia menjadi digital marketing, atau bahkan balik ke teknologi informasi kalau memang backgroundnya dari teknologi informasi. Setelah punya purpose dan passion, ciptakan visi, mau apa ke depannya, lalu buat rencana, ya, buat plan. 2 tahun ke depan Mbak Deka mau jadi apa misalnya, mau mencapai apa. Kemudian ini misalnya Mbak Riza mau jadi apa nih 3 tahun lagi, oh saya mau jadi team leader. 5 tahun lagi saya pengen jadi kepala cabang. Itu diciptakan, nanti ada namanya vision board, ya. Nah, ini contoh vision boardnya. Ada yang mau nikah, ada yang mau keluar negeri. Cari gambar, tempel di rumah. Kata orang tuanya nanti, hati-hati nak, nanti gila, ya nak. Jangan takut dibilang orang nanti gila. Ambil yang mana yang mau dijadikan cita-cita kita, tempel di kamar dekat kita tidur. Setiap hari lihat, itulah yang akan menjadi penyemangat kita, ya. Self coach, ya. Setiap hari introspeksi diri. Apa kekurangan kita? Apa hal baik yang sudah saya lakukan hari ini? Apa yang masih belum baik? Apa yang bisa saya lakukan berbeda supaya hasilnya lebih baik besok? Nah, itu harus dilakukan. Self coaching itu dilakukan. Nah, cita-cita dibuat. Setelah cita-cita dibuat, lalu dikonfirmasikan dengan keluarga. Dan ingat, hang around positive people. Kalau mau wangi, kumpullah dengan pedagang minyak wangi. Kalau mau sukses, kumpullah dengan marketing-marketing yang sukses. Ya, kumpul dulu. Kecuali kita sudah punya lingkar pengaruh besar, kita bisa mempengaruhi teman-teman yang nggak sukses untuk sukses, itu bisa jadi amal jariah. Kalau belum, jangan dulu. Kumpullah dengan marketing yang udah sukses, salesman yang hebat. Pelajari cara mereka. Rasakan adrenalin kompetitif dari mereka, sehingga kita bisa ikut sukses. Lalu bangun bersama tim, cari tim yang hebat. Kemudian apa ini, Pak Deka, izin sebentar Pak. Oh, izin sebentar ya. Kalau mau izin boleh atau nanya, nanti silakan di chat dulu ya. Kemudian attitude itu ternyata kan menurut angka ya ditambah-tambahin jadi 100. Jadi kalau kita mau bagus ya harus ada attitude supaya 100%. Satu lagi, ada hukum namanya law of attraction. Tadi diskusi Mas Musanif, bagaimana meningkatkan closing. Salah satu meningkatkan closing itu kita harus bangun dulu chemistry dengan pelanggan. Jadi bukan jual saya salesman, jangan dulu, tapi kenalan dulu. Bangun hubungan dulu, baru kita bisa jual produk kita. Orang sering takut ketika tahu bahwa didatangi salesman, tapi kalau dia datang sebagai sahabat, sebagai teman, nggak takut, walaupun ujung-ujungnya jual produk. Ingat hukum law of attraction, ya, hukum tarik menarik. Kalau salesman-nya menampilkan muka cemberut, jangan harap pelanggan beli. Harus dengan muka yang bersemangat, ceria, baru pelanggan akan ikut terpengaruh positif, sehingga bisa closing. Kalau kita udah negatif, pasti akan reject. Lalu PDCA, ya, plan, do, check, action. Tambah satu lagi, doa. Jangan lupa setelah membuat rencana, melakukan harian, dievaluasi, dan jangan lupa berdoa. Bangun positive attitude supaya salesnya meningkat. Apa itu? Fokus solusi, kendalikan pikiran, keluar dari kebiasaan buruk. Ya, yang dibiasakan itu yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Bergerak maju, perbaiki situasi. Caranya gimana? Tanya, apalagi hal berbeda yang bisa saya lakukan supaya besok lebih baik.
ciptakan keinginan, desire. Didik diri sendiri, baca buku-buku, tanya orang lain yang udah hebat. Lihat siapa, cari mentor yang bisa membuat teman-teman sukses. Apakah harus di kantor? Tidak juga. Bergabung dengan organisasi-organisasi marketing, bergabung dengan organisasi-organisasi yang bisa belajar, itu bisa membuat kita menjadi lebih baik secara kompetensi. Lalu jiwa, pikiran, tubuh selaras. Nah, ini juga ada trik lain bagaimana membuat seorang sales people itu bisa selalu bermotivasi, buat rencana, buat disiplin proses, fokus ke aktivitas versus result. Harus result oriented. Orang salesman tidak boleh hanya, Pak, saya sudah 10 kali kunjungan, saya sudah 20 kali nelpon. Yang ditekankan aktivitasnya saja, tidak bisa. Aktivitas perlu, namun harus ada result atau hasil. Fokus pada hasil. Lalu berpartisipasi di dalam war stories. Jadi kita harus berkompetisi, punya semangat kompetisi. Seorang salesman harus punya semangat kompetisi. Stay in shape, ya. Align with the best. Selalu dekat dengan orang-orang hebat. Stay in shape, ya. Bangun kebiasaan baik. Apa bangun kebiasaan baik? Istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, hiburan yang cukup. Jangan 100% kerja, stres, akhirnya nggak ada hal yang bisa dinikmati. Tetap sisihkan waktu untuk berkumpul keluarga, hiburan, dan lain sebagainya. Get outside the business. Kemudian eliminasi hal-hal negatif, be a mentor, take mental health. Jadi kalau sudah ngerasa stuck, ngerasa burn out, keluar, istirahat dulu, ambil cuti. Perlu seorang salesman sesekali juga ngambil cuti untuk mengambil kesempatan istirahat supaya nanti energinya balik lagi. Nah, bagaimana menjadi penjual sukses? Itu bisa bertindak seperti wirausaha, ya. Tentukan sendiri rencananya, nggak harus diatur sama atasan. Tentukan sendiri hari ini mau ngapain, berapa hasil yang mau saya capai. Itu namanya kita berlaku sebagai wirausaha. Selalu mengembangkan proses. Ternyata kalau hanya jualannya begini saja, hasilnya segini saja. Oh ya udah, coba besok saya promosi di Facebook. Coba saya besok promosi di Instagram. Coba saya buat e-katalog, nanti saya share ke teman-teman sekolah, ke teman-teman kuliah. Itu namanya mengembangkan proses. Lalu berpikir konsumen maunya apa terhadap produk kita supaya produk kita dibeli. Menjual solusi. Konsumen kita butuhnya apa? Solusinya apa? Kayak tadi, misalnya saya butuh untuk ngasih kado. Oh, berarti di dalam bentuk LM bisa. Lalu kreatif dan aktif, selalu up to date ya dengan perkembangan zaman. Ya, kalau ada yang jualan lewat TikTok, boleh belajar jualan lewat TikTok dan seterusnya. Kemudian ini hanya satu yang saya tekankan. Sering marketing atau salesman bilang bahwa kesuksesan itu sangat dipengaruhi dari kemampuan berkomunikasi, ya. Menurut Mbak Fitri Permata, lebih penting mana? Berbicara atau mendengarkan? Mendengarkan dulu Pak, baru berbicara. Betul. Jadi yang penting itu adalah active listening. Sering salesman itu nyerocos. Dia bilang, Pak, produk kami bagus, begini. Padahal orang nggak dengerin. Jadi yang penting adalah kita kasih stimulus pertanyaan yang berbobot, lalu dengarkan. Dia akan ngomong, oh iya saya butuhnya ini. Dengan kita banyak mendengarkan, kita bisa tahu the real kebutuhannya. Ya, yang benar-benar the real reason kenapa dia menolak produk kita bisa kita ketahui kalau kita benar-benar menyimak apa yang dia sampaikan. Dia bilang, oh enggak, istri saya nggak suka. Padahal sebenarnya mungkin hanya alasan saja. Oh, saya nggak mau ini, saya belum butuh. Padahal itu alasan saja. Mungkin ada hal lain. Ternyata, oh dia tadi tersinggung. Karena begitu kita masuk tuh nggak ngucapin Assalamualaikum dulu. Misalnya seperti itu. Oleh karena itu, harus kita punya feeling apa yang bisa membangun hubungan chemistry dengan pelanggan kita. Salah satu skillnya adalah active listening. Ya, bagaimana kita mendengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Lalu biasakan juga 7 kebiasaan efektif, ya. Silakan baca bukunya. Waktu kita singkat, baca bukunya 7 Habits, sangat saya sarankan bagaimana membangun kebiasaan. Ingat hukum Pareto, hanya 20% yang sukses ya. Mau jadi orang yang 20% atau kita mau jadi orang biasa-biasa 80%. Pilihannya ada di kita semua masing-masing. Ini ada contoh bagaimana membangun
Ingat, ini adalah pengalaman saya, tentu kawan-kawan juga pernah ngalamin, oh harus ada sales monitoring, ada program, ada pembekalan skill buat coaching, ini lebih ke leadernya. Kemudian habis. Saya kira itu pengantar diskusi kita kalau memang masih ada waktu. Namun sebagai penutup saya sampaikan bahwa berbanggalah kita, berbahagialah kita yang hari ini berkesempatan menjadi salesman. Kenapa? Saya akan yakin dari peserta pembekalan yang sekarang sedang berhadapan dengan saya yakin 5 tahun lagi akan ada ketemu lagi dengan kawan-kawan, tapi dengan posisinya berbeda. Ada yang sudah jadi kepala cabang, ada yang sudah jadi tim leader, dan lain-lain. Ya, amin ya robbal alamin.